semua, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan presentasi yang berjudul Konsep Mikro dan Makro Permasalahan Pembiayaan Kesehatan Nasional. Disimak baik-baik ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Nita Lutfianti, yang kedua ada Caira Madanisa, yang ketiga ada Mustafia, dan yang keempat ada saya sendiri, Nisrina Duyandini. Lalu yang kelima ada Putri Sapira Hakim, dan yang terakhir ada Siti Mariam. Di sini ada latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Pembangunan di sekitar kesehatan tidak hanya berkaitan dengan menyedianya layanan medis, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi yang kompleks, terutama dalam hal pembiayaan. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi kesehatan dibagi menjadi dua perspektif utama, yaitu mikro dan makro. Pendekatan mikro berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, serta penyediaan layanan kesehatan dalam mengambil keputusan. Misalnya, keputusan seseorang untuk berobat memilih fasilitas kesehatan atau menggunakan asuransi kesehatan. Sementara itu, pendekatan makro melihat sistem kesehatan secara menyeluruh, termasuk bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran, merancang kebijakan, serta mengelola sistem jaminan kesehatan nasional. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan konsep mikro dan makro dalam ekonomi kesehatan? Yang kedua, bagaimana penerapan konsep mikro dan makro dalam sistem kesehatan nasional? Dan yang ketiga, apa saja permasalahan utama dalam pembiayaan kesehatan nasional di Indonesia? Dan selanjutnya ada tujuan penulisan. 1. Menjelaskan konsep mikro dan makro dalam ekonomi kesehatan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kedua konsep tersebut dalam sistem kesehatan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan pembiayaan kesehatan nasional. Dan di sini ada manfaat penulis. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Makalah ini menjadi referensi untuk memahami konsep ekonomi kesehatan serta sistem pembiayaan kesehatan nasional. Yang kedua itu manfaat praktis. Makalah ini memberikan gambaran mengenai permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya pelaksanaan BPJS Kesehatan beserta tantangan dan solusinya. Yang ketiga, manfaat bagi penulis. Makalah ini membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis penulis tentang ekonomi kesehatan, terutama aspek mikro dan mikro. Dan yang terakhir, manfaat bagi penulis. Makalah ini dapat menjadi sumber pembelajaran untuk pemahaman sistem pelayanan kesehatan dan pentingnya pengelolaan kesehatan yang efektif. Selanjutnya, penerapan konsep mikro dan makro dalam sistem kesehatan nasional. Penerapan konsep mikro. Masyarakat berperan sebagai pengguna layanan kesehatan yang menentukan tingkat permintaan pelayanan. Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan berperan sebagai penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kualitas pelayanan dipengaruhi oleh yang pertama adalah kompetensi tenaga medis, kedua ketersediaan alat kesehatan, dan yang ketiga adalah manajemen fasilitas kesehatan. Selanjutnya, penerapan konsep makro. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan juga pembiayaan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau disebut dengan JKN menjadi contoh upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Pada tantangannya, meningkatnya akses layanan kesehatan yang menyebabkan permintaan pelayanan semakin tinggi. Yang kedua adalah kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan belum selalu mampu memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, permasalahan pembiayaan kesehatan nasional di Indonesia. Permasalahan pertama adalah defisit anggaran. Penyebabnya itu pengeluaran klaim pelayanan kesehatan lebih besar daripada iuran yang diterima. Yang kedua, tingginya biaya pelayanan penyakit katastrofik. Yang ketiga, masih banyak peserta yang menunggak pembayaran iuran. Contohnya, biaya operasi jantung, cuci darah, dan perawatan rawat inap yang tinggi membuat pengeluaran BPJS meningkat sehingga berpotensi mengalami defisit. Masalah yang kedua adalah ketimpangan akses layanan kesehatan. Penyebabnya adalah fasilitas kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Contohnya, masyarakat di Jakarta atau Bandung mudah mengakses rumah sakit secara lengkap. Sementara masyarakat di pedalaman seperti Papua atau wilayah kepulauan harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Selanjutnya, moral hazard. Moral hazard terjadi ketika peserta menggunakan layanan kesehatan secara berlebihan karena merasa biayanya sudah ditanggung. Contohnya seperti sebagian pasien menggunakan fasilitas BPJS untuk berobat meskipun hanya mengalami keluhan yang ringan, yang sebenarnya bisa ditangani sendiri. Ada juga kasus pasien yang meminta rawat inap meskipun tidak terlalu diperlukan, karena tidak perlu membayar biaya tambahan secara langsung. Adverse selection terjadi ketika individu dengan risiko kesehatan tinggi lebih banyak mendaftar dibandingkan yang sehat. Contohnya seperti seseorang baru mendaftar sebagai peserta BPJS ketika sudah mengetahui dirinya mengidap penyakit kronis seperti diabetes atau gagal ginjal. Setelah mendapatkan layanan pengobatan yang mahal, peserta tersebut berhenti membayar iuran. Hal ini menyebabkan beban biaya meningkat bagi sistem. Selanjutnya, efisiensi dan transparansi pengolahan. Pengelolaan dana yang kurang efisien dapat menghambat keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan. Contohnya seperti terdapat kasus keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit, sehingga rumah sakit mengalami kesulitan dalam operasional. Selain itu, prosedur administrasi yang panjang juga dapat memperlambat pelayanan kepada pasien. Berikutnya, kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di fasilitas yang memiliki keterbatasan sumber daya. Contohnya seperti, di beberapa rumah sakit, pasien BPJS harus menunggu lebih lama dibandingkan pasien umum karena tingginya jumlah pasien. Selain itu, keterbatasan tenaga medis menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal, seperti antrian panjang untuk pemeriksaan spesialis. Selanjutnya membahas dampak positif akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan akses pelayanan kesehatan pada sistem JKN oleh BPJS Kesehatan pasti memudahkan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan dan juga mengurangi hambatan biaya, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dampak mikronya yaitu individu pasti lebih mudah mengakses pengobatan, dan dampak makronya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara nasional. Selanjutnya ada perlindungan finansial bagi masyarakat. Pastinya sistem jaminan kesehatan membantu masyarakat menghindari pengeluaran kesehatan yang bersifat katastrofik atau biaya besar yang bisa menyebabkan kemiskinan. Menurut WHO, sistem pembiayaan kesehatan yang baik mampu melindungi masyarakat dari resiko finansial akibat suatu penyakit. Dan juga ada yang mendorong pemerataan pelayanan kesehatan, yaitu pendekatan makro mendorong pemerintah untuk mendistribusikan fasilitas dan juga tenaga kesehatan secara lebih merata. Meskipun belum sepenuhnya optimal, ini pasti penting untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan juga perdesaan. Pastinya melalui efisiensi sistem kolektif atau asuransi sosial melalui prinsip gotong royong, iuran peserta digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan. Hal ini menciptakan efisiensi dalam pembiayaan secara agregat. Selanjutnya, konsep mikro dalam ekonomi kesehatan. Pendekatan mikro berfokus pada perilaku individu dan penyedia layanan kesehatan dalam mengambil keputusan. Permintaan layanan dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan, harga layanan, serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh jumlah fasilitas, tenaga kesehatan, dan teknologi. Dalam ekonomi kesehatan juga terdapat asimetri informasi, yaitu tenaga kesehatan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pasien. Selanjutnya, konsep makro dalam ekonomi kesehatan. Pendekatan makro melihat sistem kesehatan secara keseluruhan, meliputi kebijakan pemerintah, pembiayaan kesehatan, dan distribusi sumber daya. Pemerintah berperan dalam mengatur sistem kesehatan melalui kebijakan seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Pendekatan ini juga menilai indikator kesehatan nasional untuk mendukung keberlanjutan sistem kesehatan. Pengeluaran biaya kesehatan per kapita negara-negara terus meningkat.
tumbuh melebihi pendapatan per kapitanya. Namun, hal ini belum tentu ikut meningkatkan usia harapan hidup masyarakatnya, terutama jika tidak dikelola dengan bijak. Dengan usia harapan hidup 72 tahun, Indonesia masih mengalami peningkatan angka penderita jantung, stroke, kanker dan gagal ginjal, serta angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan dan melaksanakan transformasi pada 6 pilar sistem kesehatan nasional, termasuk pilar keempat, yaitu transformasi pembiayaan kesehatan. Transformasi ini diwujudkan melalui 4 program prioritas untuk mencapai tujuan pendanaan yang sesuai, diantaranya tersedia, cukup dan berkelanjutan, alokasi yang adil, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien. 4 program prioritas tersebut diantaranya transformasi dalam hal health account, health technology assessment, jaminan kesehatan nasional, serta konsolidasi pendanaan kesehatan. Health account dilakukan untuk menghasilkan potret real dari belanja kesehatan secara lebih komprehensif di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional yang meliputi dimensi pengelola, sumber dana, penyedia, fungsi, juga pola penyakit. Analisa NHA menunjukkan realisasi belanja kesehatan terbesar berada pada tingkat nasional yang didominasi oleh pembiayaan tindakan kuratif rumah sakit. Jika pola pembiayaan ini diteruskan, belanja pengobatan di rumah sakit akan terus membengkak dan berdampak pada inflasi belanja kesehatan yang tinggi dan tidak efektif. Transformasi ini akan mengubah fokus pola tersebut menjadi mencegah dari yang sebelumnya mengobati. Pembiayaan yang tidak efisien sebelumnya akan menjadi lebih transparan dan efektif. Selain itu, layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan diperkuat agar mayoritas bisa tertangani dengan baik. Capaian produksi health account di tingkat nasional adalah T-1, sehingga bisa digunakan untuk dasar penajaman perencanaan selanjutnya. Health account juga merupakan bentuk penajaman perencanaan dan advokasi pada pemangku kebijakan, tujuannya agar penganggaran bisa lebih akurat dan transparan. Health account diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dengan akses layanan yang lebih dekat dan berkualitas dan dipergunakan oleh Kemendagri untuk penajaman perencanaan dan oleh DPR untuk usulan anggaran serta pengakuan dari lembaga internasional. Program yang kedua adalah HTA. Hadirnya teknologi kesehatan dapat mempermudah pendeteksian dan pengobatan penyakit. Hal ini karena alat kesehatan yang lebih canggih dan obat yang lebih mahal belum tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Melalui HTA, keputusan dapat diambil secara lebih matang dengan adanya bukti yang efektif dan efisien untuk mempertimbangkan nilai ekonomi, keberlanjutan finansial, serta perbaikan status kesehatan. Saat ini, HTA sudah menghasilkan 15 keputusan yang diterapkan pada daftar formularium nasional dan tetap dilakukan pemantauan pada penerapannya. Desain HTA nantinya melibatkan proses bisnis yang baru dengan kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik agar dapat mendorong banyak keputusan secara lebih cepat dan berkualitas. Program yang ketiga adalah memastikan jaminan kesehatan nasional bisa terus berlanjut. Sebanyak 92% penduduk Indonesia memiliki proteksi JKN, sehingga diperlukan penyempurnaan mekanisme pembayaran di berbagai fasilitas kesehatan melalui adanya pengelompokan penyakit dan risiko masyarakat Indonesia. Pembayaran di rumah sakit telah dilakukan penyesuaian tarif Indonesia Case Based Group, berfokus pada keberlanjutan kualitas layanan dan perbaikan akses yang didukung dengan biaya yang berkelanjutan. Nantinya, review tarif ini akan dilakukan setiap tahun dan ditetapkan paling cepat setiap 2 tahun. Penerapan tarif ini berdasar pada pengelompokan epidemiologi masyarakat di Indonesia dengan melibatkan organisasi profesi terkait. Penyesuaian tarif baru untuk rumah sakit ini telah diterapkan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023. Program JKN juga sudah menyiapkan tarif tahun 2025, yaitu 60% pembiayaan terselesaikan pada November 2023, serta pengelompokan baru yang sudah 80% terselesaikan. Berikutnya adalah Program Kapitasi Berbasis Risiko FKTP. Program ini mendukung perbaikan pilar pertama yang dilakukan secara lebih adil dan setara dengan memberikan insentif agar mutu layanan dapat ditingkatkan sehingga rujukan ke tingkat lanjutan dapat berkurang. Program terakhir adalah konsolidasi pendanaan kesehatan. Program ini dilakukan sebagai bentuk sinergi peran pendanaan antara pusat, daerah, swasta, serta masyarakat. Pembiayaan kesehatan bukan hanya sekedar angka-angka, namun di setiap pengelolaan dana kesehatan yang masuk dan keluar ada arti bagi setiap jiwa dan raga masyarakat Indonesia.
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa konsep mikro dan makro dalam ekonomi kesehatan merupakan dua pendekatan yang saling berkaitan dalam memahami bagaimana sistem kesehatan berjalan. Pendekatan mikroekonomi kesehatan lebih berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan individu, seperti perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan, serta interaksi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Sedangkan pendekatan makroekonomi kesehatan melihat sistem kesehatan secara lebih luas, yaitu mencakup kebijakan pemerintah, pembiayaan kesehatan, serta bagaimana pengelolaan sistem kesehatan dilakukan secara keseluruhan. Dalam penerapannya di Indonesia, pembiayaan kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti adanya defisit anggaran, ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan, serta perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan mengelola sistem kesehatan, sedangkan masyarakat perlu ikut berperan dalam memanfaatkan layanan kesehatan secara bijak. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan sistem kesehatan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sistem kesehatan di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan efisiensi dalam pengelolaan dana kesehatan agar pengguna anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kedua, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan perlu diperkuat, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Dengan pemerataan tersebut, masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih adil. Selanjutnya, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem kesehatan serta dapat menggunakan layanan kesehatan secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sistem iuran dan klaim perlu terus diperbaiki agar pembiayaan kesehatan dapat berjalan secara seimbang, tidak membebani sistem, serta tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan sistem kesehatan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Berikut daftar pustaka dari materi yang telah kami sampaikan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.